Pahami baik-baik. Nur ke atas akan aja lagi rahasia. Ya. Dia bila sudah bicara nur itu udah mengerti bujur bahwa itu jat. Makanya Muhammad lah yang dimaksudkan, yang disebut wujud rahasia Tuhan sebenarnya. Oleh karenanya itu jangan mencari Tuhan pada tempat selain di diri. Saksikan Tuhan. Ulun minta berataan, saksikan Tuhan pada diri masing-masing. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه والوحي بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ولجميع الاولياء والشهداء والصالحين خصوصا ولسيد المهاجر الرحمن بن عيسى ثمر الفقير المقدم محمد بن علي وعلوي وحسن الفروعين ثم الى روح السلطان وعلى الشيخ عبد القادر الجيلاني على الغدد ثم الى روح قطب الزمن سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني الحسني ثم الى روحي قطب البلاد جماعه الارصاد بن الله بن ابو بكر البنجر ثم الى روح الصاحب الولايه الحاضر حامد بن ابس باسم باسل ثم الى الشيخ عبد الرحمن الشريف بن حجي محمد حفيظ تنبيلا ثم الى روحي العالم العالم صاحب الفضيله العارف له محمد امين بدر محمد زيني بن النغن والى روحي ابينا والامهات له ولأجدادنا والجدادنا والأجدادنا والسلفنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا إلى روح الحج قدره ابن حجر وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي إذا أراد بك الجنة القبول والنية بالرحمة والمغفرة بالصحة والعافية بالسلامة والبركة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا صدق الفطور والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد وقوة الناس وبسر النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
نهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برسالته وعلى آله الطاهرة وعلى أصحابه المتبعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسنته وأما بعد. Jamaah yang dimuliakannya Allah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Quran pada isyarat lam, yakni tentang sandaran alif, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal kabirul aziz. Pada maksud ayat ini Allah menyatakan betul-betul rahasia dirinya kepada wujud Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali adalah hakikat Allah. Allah itu sebenarnya adalah hakikat insan. Sekali lagi Pak Bu, agar supaya kita jangan sampai bertuhan nama dan menyembah nama. Adalah Allah itu hakikat insan pada wujud. Ulun tidak melemahkan dan tidak menghina orang beramal. Namun sayang, dia nampakkan keberadaan amal zahir dan ketaatannya, namun di Tuhan kada tahu. Bahkan di dalam pengerasaan batinnya, kayaknya dia orang yang sudah taat kepada Allah, dekat lawan Tuhan. Padahal semakin dia tidak kenal kepada Allah, semakin jauh. Sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, wujuduka dzambun la qiyasa lahu. Senantiasalah anak cucu Adam, yakni insan, bergelimang dengan dosa. Pak Bu, kalau dosa zahir, bertobatnya dengan istighfar, akui kesalahan dan adanya penyesalan dengan tidak lagi berjanji mengulang, diterima. Namun bagaimana tobat batinnya? Walau bertobat sudah secara zahir tentang kesalahan-kesalahan yang diperbuat, kalau batinnya selalu maksiat, ya sepanjang masa dosanya. Dosa zahir dengan beristighfar, dosanya batin, tobatnya dengan ma'rifat. Nah, oleh karenanya tadi berkaitan keberadaan bahwa Allah itu hakikat insan pada wujud kita. Kita utarakan kembali hadis Nabi memulainya ini. Apa? Ma dhahartu fi syai'in ka dhahri fil insan. Ini jelas. Ma dhahartu fi syai'in, tidaklah terlebih nyata kejahiranku daripada keberadaan insan. Maksudnya, nang lebih nampak aku ni jatuhan nyata pada insan. Ma dhahartu fi syai'in, tidaklah terlebih nyata pada sesuatu keberadaanku kawahri fil insan, melainkan seperti adanya pada insan. Jadi insan ini yang terlebih nyata Pak Bu, untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, oleh karenanya di dalam perkenalan kepada Tuhan ini kembali kenali diri zahir, kenali diri yang batin, dan kenali Tuhan. Nah, ini beruntun. Bila pian kenal diri yang zahir, maka terkenal diri yang batin. Bila kenal zahir batin, maka terkenal Tuhan. Ini spontan ya. Sekarang kita bicara satu-satu. Tadi 3 lah. Kenali diri yang zahir. Yang kedua, kenali diri yang batin. Dan yang ketiga, kenali Tuhan. Intinya yang dijahir. Bila kenal diri nang jahir, rupa manusia nang ada nenek, maka tababak nang batin lawan nang Tuhannya. Satu dulu.
adalah diri yang zahir, yang nyata ini adalah diri yang zahir, yakni tubuh yang kasar, jelas dan nampak terlihat. Ya. Tubuh yang ini namanya diri yang zahir. Nah, ketahui oleh kita berataan, sebagaimana dulu ulun jelaskan, dia terbit daripada 4 unsur. Dari api, angin, air, serta tanah. Jadi ini asal daripada kejadian batang tubuh. Ini diri yang zahir, yakni tubuh yang kasar dan nampak serta jelas terlihat. Sekarang bagaimana diri yang batin? Diri yang batin, perhatikan baik-baik keberadaannya supaya jangan keliru di dalam memahaminya. Adalah diri yang batin itu yakni nyawa. Nah, tadi tubuh dan tubuh jahil. Nyawa adalah diri yang batin itu adalah nyawa. Dan ini tidak bisa pian lihat dengan mata telanjang, dengan mata nang 2 biji ini, karena dia terbit daripada nur. Lalu bagaimana untuk memaham dan mengetahuinya? Supaya mengetahui diri yang batin. Diri yang batin tadi nyawa, dia terbit nur. Diri yang jahir tubuh kasar, 4 unsur. Ya, bagaimana supaya mengetahui diri yang batin? Untuk mengetahui diri yang batin, untuk meminandui diri yang batin, maka lihatlah pada diri pian barataan nang jahir nih. Lihat nang jahir. Hidup. Hidup. Seperti hidup. Untuk mengetahui diri yang batinnya kenapa di dalam mata? Untuk mengetahuinya nyata pada diri kita yang jahir seperti hidup. Sudah? Biar rasakan, jangan dengar ulun aja. Sambil diresapi supaya jadi ilmu. Seperti apa lagi pian bakahanda? Bakahanda kuasa, ini bepender, ini melihat, nah mendengar, bergerak, berdiam, dan berbagai-bagai. Ini adalah semuanya diri yang batin. Namun begitu, diri yang jahir ini boleh dikatakan semua ulun sebut tadi diri yang batin. Berarti diri yang jahir ini kenyataan diri yang batin. Kita teruskan. Diri yang jahir kenyataan diri yang batin. Dan diri yang batin itu sifat Tuhan. Tambah apa? Kata tiganya lo sudah. Diri yang jahir, diri yang batin mengenal tuh. Dan diri yang batin itu adalah sifat Tuhan. Kalau sudah pian mengetahui keberadaannya, maka nyatalah Tuhan pada diri. Sudah nyatalah Tuhan pada diri. Terlebih nyata daripada yang lain. Rasakan masing-masing. Nyatalah Tuhan pada diri terlebih nyata pada yang lain. Ini yang tadi dikatakan Allah itu hakikat insan pada wujud kita. Jadi nyata benar orang. Diri yang batin tadi itu sifat Tuhan. Nah, sekarang bagaimana lagi? Supaya kita bisa jelas lagi keberadaan bahwa Allah itu hakikat insan pada wujud kita. Kalau sudah mengetahui diri jahir dan diri batin, dan keduanya ini melainkan adalah sifat Tuhan. Berarti Allah dan Muhammad itu satu jua. Hati-hati, jangan sampai keliru. Allah dan Muhammad satu jua. Allah dan Muhammad satu jua. Kenapa? Lu kembalikan dulu.
kita kembalikan kepada jahir batin tadi. Adapun Allah adalah nama zat yang wajibul wujud, yakni batin Muhammad. Batin Muhammad. Pian pasang masing-masing kan. Tapi setelah pian tahu, jangan dibayangkan lagi. Adalah Allah itu nama zat wajibul wujud, yakni batin Muhammad. Ini supaya menunjukkan Allah Muhammad itu satu juga. Nah, ta'alanya adalah nama sifat, yakni Jahir Muhammad. Berarti Jahir dan batin Muhammad itulah yang dikatakan Allah Ta'ala. Maka terkenal Tuhan. Terkenal. Ini pula lah yang dimaksudkan Allah itu hakikat insan pada wujud kita. Kalau pian ketahui sudah Allah Ta'ala itu Jahir batin Muhammad, lalu ini berantai. Ini yang dimaksudkan, yang dikehendaki kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha. Kalimat tauhid. Sudah pian tahu tadi? La ilaha illallah. Setelah mengetahui keberadaan diri yang zahir dan diri yang batin, yakni Allah Ta'ala, Allahnya adalah batin Muhammad, Ta'alanya Jahir. Disinilah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Makanya jangan sembarangan mengata. Berapa banyak orang yang mengata kalimat-kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah apa? Kalimat yang bagus-bagus. Thayyibah belum tentu nyampetin ini biasa. Berapa banyak orang mengata kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini tidak memberikan faedah pada dirinya karena dia belum mengetahui rahasia yang ada pada nama. Ya, tenang kisahnya baca ayat kursi, takutan lawan hantu. Kenapa hantunya kan sing buka? Dua kemungkinan bagi dibacakan ayat kursi hantu kada buka. Dua kemungkinan. Nang membaca kada tahu apa namanya tujuan arahnya, dan dalam keberadaan ketakutan. Lo kada buka ya hantu. Nang kedua, kenapa dibacakan ayat kursi hantu kada buka? Hantu ini bahari bakas tuan guru. Ya apa ayat kursi? Tuan guru jadi hantu. Kalau ada buka kayaknya, ikam jadi hantu kada sembacakan dan ada bahari apa juga. Ada nyari bukanya dua kemungkinan. Jadi kenapa kalimat-kalimat ini tidak mendatangkan faedah? Karena kita belum mengetahui rahasia yang ada pada kalimat. Nah, jadi menjadi kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan nyatanya aku pada Muhammad. Jadi ilallahnya ini Muhammad. Apa tuh guru? Sarhulun ya mim hamim. Apa aja. Pinandu ya situ. Jangan lagi mencari Allah karena Allah nyata Muhammad. Jangan lagi mencari Muhammad karena sudah menjadi sekalian tubuhnya Jahir, tahu sudah? La ilaha menjadi kalimat tauhid. Selain menjadi kalimat tauhid, apa? Disinilah pertemuan hamba lawan Tuhan. Nah, pertama. Masa iya Pak kurang sembahyang kada bertemu Tuhan? Bila sembahyang nih kada bertemu Tuhan, batal. Bila pian sembahyang Isya tadi atau Maghrib tadi kada bertemu Tuhan, batal. Kenapa?
Karena setelah mengetahui perkara diri yang zahir, diri yang batin, maka terkenal Tuhan. Sehingga disinilah pertemuan hamba lawan Tuhan di dalam rahasia. Bertamu dalam rahasia. Yang ada bertamu juga, yang ada tahu lagi, itu batal sembahyang. Dan sembahyang itu kamu pernah? Jangan dijawab. Itu masing-masing. Dan yang ada bertamu Tuhan batal. Apa saja pakai perkara ibadah jika tidak melihat Tuhan, terlebih sembahyang, maka batal. Bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan. Kenapa dikatakan bertemu Tuhan? Karena diri yang zahir, yakni tubuh manusia, ini kesempurnaan daripada zat, sifat, asma dan afalnya Allah. Lalu dikatakan rahasia. Ini nanam pian ini. Pian ini jadi dipadahkan insan atau manusia. Ini kesempurnaan zat, sifat, asma dan begitu zat, sifat, asma dan afalnya Allah sempurna, bangaran insan atau manusia. Lalu Tuhan menyebutnya rahasia. Nah, Tuhan insan rahasia. Itu pian boleh jawab. Insan tuh enggak. Tuhan ini separuh orang Banjar, separuh hulu sungai. Ngertilah? Nah, jadi nanti padakan insan tadi. Pertemuan hamba lawan Tuhan. Untuk lebih menyatakannya bagaimana setelah pian mengetahui kalimat tauhidnya, bertemunya Tuhan dengan hamba, bagaimana mengesahkannya, bagaimana menyerahkannya, dan bagaimana mempanakannya, agar supaya betul-betul di sini tiada wujud yang lain, tetap la ilaha illallah. Jadi jangan coba-coba, ini masih ada 3. Bagaimana mengesahkannya setelah pian mengetahui kalimat tauhid, bagaimana menyerahkannya, dan bagaimana mempanakannya supaya betul-betul dia di dalam keberadaan ini yang disebut tadi Allah Muhammad satu. Lihat keberadaan ini, jangan sampai keliru memahami. Ya, baik. Ini belum dianali. Jangan lihat sebelahnya. Ya, sifat, asma dan apa. Nah, lihat. Ya, sifat, asma dan afalnya Allah. Dinyatakannya pada Muhammad. Punya rasa kehalusan, bermaju. Zat Allah nyata pada Muhammad, lalu dinamakan ma'rifat. Ini belum jelaskan semua. Sifat Allah nyata pada Muhammad dikatakan hakikat. Asma Allah nyata pada Muhammad dinamakan tarekat. Dan af'al Allah nyata pada Muhammad dipadahkan syariat. Kenapa begitu? Zat Allah nyata pada Muhammad dinyatakan ma'rifat. Kenapa? Karena Muhammad ini zat Tuhan rahasia ndak.
ada tahu rahasia aku aja Tuhan mintu aja deh. Nah, karena Muhammad ini rahasia aku. Sudah. Kenapa sifat Allah dinyatakan pada Muhammad? Lalu disebutnya hakikat. Karena Muhammad ini adalah jatuhan kediamanku. Jangan pian membayangkan lalu Tuhan berdiam di Muhammad. Kayak itu aja kata-katanya kada lain. Asma Allah nyata pada tarekat Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ini jar Tuhan perbuatanku. Tak mengetahui perbuatan Tuhan, dia Muhammad. Kenapa Allah dinyatakan pada syariat Muhammad? Karena Muhammad ini jar Tuhan perkataanku. Perkataan. Nah lalu ma'rifat Muhammad ini nyata kepada siapa? Kepada siapa? Nyata menjadi rahasia. Rahasia siapa? Rahasia Adam. Kemudian hakikat Muhammad lagi menjadi nyawa Adam. Ya. Dan tarekat Muhammad menjadi hati Adam. Sudah lihat baik-baik. Sudah menjadi hati Adam. Dan syariat Muhammad menjadi tubuh Adam. Adam siapa Adam? Pak Bu, Adam siapa Adam? Adam ini siapa? Sibuk. Adam siapa Adam? Lihat Adam. Ini ada berapa? Ada berapa rupa? Lihat ada berapa rupa? Ada 3 rupa. Allah, Muhammad, Adam. Sebuting lagi rupa. Lihat baik-baik. Kenalilah 4 rupa ini. Kenali 4 rupa ini supaya mengenali diri Tuhan. Zat sifat asma Allah, dia nyata kepada ma'rifat, hakikat, tarekat, dan syariat Muhammad. Ma'rifat, hakikat, tarekat, dan syariat Muhammad nyata kepada rahasia nyawa, hati, dan tubuh Adam. Lalu nyata berwujud manusia. Sekarang lu tanya, siapa Adam? Siapa Adam? Adam tuh Muhammad. Siapa manusia? Manusia tuh Muhammad. Siapa lagi? 1 Adam, 2 manusia. Siapa lagi Muhammad? Muhammad tuh Hati-hati, jangan salah menyangka. Siapa Muhammad? Lalu dipadahkan makhluk. Jelas? Jangan pian. Nang dipadahkan Adam tuh ya Muhammad. Dikatakan Adam karena dia bertubuh. Padahal nang dipadahkan manusia ya Muhammad karena dia kesempurnaan zat sifat asma dan nang dipadahkan hamba ini Muhammad. Kenapa? Karena dia seolah menyembah. Seolah ada yang disembah. Nang dipadahkan makhluk ini Muhammad karena dia seolah dijadikan. Padahal nang menjadikan jadi. Jelas? Disinilah yang disebut Pak Aibuai, Qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, katakan Muhammad bahwa aku esa. Adam, Muhammad, tarik ke atas. Qul huwallahu ahad. Nanti padahal manusia ya Muhammad ya.
Nang dipadakan hamba, ya Muhammad, Muhammad Allah. Nang dipadakan makhluk, Muhammad, Muhammad. Tarik aja. Siapa nama aku makhluk? Ini perlu ulun jawab, siapa nama aku makhluk? Enggak tahu. Ini pasti malam ini aja. Siapa nama aku makhluk? Bila pian nama aku makhluk. Kullu syai'in halikun, bakal binasa. Tiap sesuatu nama aku makhluk. Siapa nama aku hamba? Kata. Udah nemu ininya mah kata. Siapa nang mengaku hamba bakal dimintai pertanggungan? Siapa nang mengaku manusia? Katakan. Bila nang mengaku manusia, dirinya nih kada tahu rahasianya. Siapa nang mengaku manusia jadi bahan api neraka? Waquduhan nas wal ulun jawab lawan dalil. Siapa nang mengaku Adam? Katakan. Ada damaninya. Semalam maka kita nih hamba pun. Ada yang jawab. Jawab situ. Siapa nang mengaku Adam, kada tahu rahasia Adam, maka sepanjang umurnya dalam dosa, wujuduka dzambun. Dijawab kurang lawan dalil berarti. Namun tiada mengapa pian kata secara adat. Karena mengetahui bahwa yang namanya Adam Muhammad. Yang dimaksud Adam itu Muhammad. Yang dikatakan manusia itu Muhammad. Yang disebut hamba Muhammad. Yang dikatakan makhluk Muhammad. Ngerti? Ada bapaknya tahu dah. Nah, di sini yang dikatakan kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, aku sah. Artinya apa? Itu kan terjemah. Maksudnya apa? Aku adalah engkau, jatuh engkau adalah aku. Namun tiada pantas pian mengatanya. Tiada harus mengucapnya. Aku adalah engkau, engkau. Itu tidak harus. Diketahui saja. Sudah? Setelah mengetahui rupa yang empat, Allah, Muhammad, siapa lagi? Adam serta manusia. Disinilah nang dikatakan penyerahan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah engkau berserah kepada yang hidup Muhammad. Muhammad berserah lawan yang hidup yang tiada Muhammad jadinya berserah. Siapa? Muhammad siapa tadi? Rahasiaku ya Tuhan. Siapa Muhammad? Kediamanku ya Tuhan. Siapa Muhammad? Perbuatanku ya Tuhan. Siapa Muhammad? Perkataanku. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya Muhammad, ujar Tuhan, hendaklah kau berserah kepada yang hidup yang tiada mati. Namun dia tunggu saja nanti. Dia merasa. Sudah? Sekarang lagi yang ketiga. Bagaimana mempanakannya? Ini jalan yang empat tujuan ini nah. Ini jalannya tadi nah. 1 Allah, 2 Muhammad, 3 Adam, 4 manusia. Ini rupa nang 4 nih. Bagaimana mempanakannya? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal. Maksudnya dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Jangan dicari ilah. Yang awal jangan dicari, yang akhir jangan dicari, yang zahir yang batin jangan dicari. Karena awal akhir ini tiada lain. Ini nang nyata nih awal akhir. Maaflah nunjukin. Ini nang nyata nih nang. Kenyataan yang ada nih awal dan jangan lagi cari zahir batin karena sudah jadi satu rahasia. Kenyataan rahasia yang ada wujud insan atau manusia inilah awal, akhir, zahir, batin. Sehingga dikatakan nurun ala nurin. Ini spontan. Yang dimaksud nurun ala nurin itu. Nurun adalah awal insan, akhir insan, zahir insan, dan batin insan. Kesempurnaan tajalli nur Muhammad. Lalu Bang Ara, nurun ala nurin. Iya si insan ini awal akhir zahir batin. Sempurna.
Oleh karena itu, dengar baik-baik oleh pian berita. Yang dikatakan hamba tadi siapa? Muhammad. Dikatakan manusia? Makhluk? Adam? Nah, tahu sudah pian lah. Bilanya pian bertahan di salah satu empat nih. Bila bertahan di Adam, berdosa sepanjang umur. Bila bertahan di manusia, jadi bahan api neraka. Bila bertahan di hamba, ditahuni orang kena. Bila ditahan makhluk, hancur dan binasa. Ketahui Muhammad. Lah, adalah sebenarnya hamba itu Muhammad. Kenapa? Karena kita pada ilmu sudah tidak ada. Sekali lagi, karena kita pada ilmu kadada. Ada nama ngaras kan? Bila pian mengaras, bebuktian aja, boleh kajong. Amun nang ada tuh kajong kan kok. Amun mbah mati nah. Itu karena pian dulu itu merasa kadang mengetahui rahasia di ulang-ulang. Nah, hati-hati. Hati-hati baik-baik. Pegang. Nang jadi makhluk, hamba, manusia dan Adam itu Muhammad. Nah, Muhammad itu rahasia apa aja tuh? Jadi lalu bagaimana? Yang disebut hamba, yang dikatakan hamba, yang dimaksud hamba itu cuma Muhammad. Karena kita pada ilmu sudah ada. Jangan dipertanyakan lagi dasar ada. Kalau kita kadada, mbak, ini lihatin nah. Rahasia, nyawa, hati dan tubuh ini punya siapa? Punya siapa? Punya Muhammad. Namun jangan bertahan di situ. Karena takui Muhammad pulang. Kalaupun yang ada ini rahasia Muhammad, nyawa Muhammad, hati Muhammad dan tubuh Muhammad, Muhammad pun dia panah kepada siapa? Zat, sifat, asma dan af'al. Berarti Muhammad pun cuman nama saja. Kalau Muhammad cuma nama, siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Jawab. Rahasia wujud Tuhan sebenarnya. Pegang. Rahasia wujud Tuhan. Siapa Muhammad? Menatas nama juga. Berarti rahasia wujud Tuhan sebenarnya. Nah, sebenarnya diri itu dia Muhammad. Nah, jangan lagi buang gaya. Disinilah nang kita dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak memiliki daya dan upaya lagi. Karena pada ilmu dah ada. Apalagi daya upaya. Sudah? Nah, pegang oleh pian itu baik-baik. Pegang baik-baik. Sekarang, kalau tadi zat, sifat, asma dan af'al Allah ingin dikenal nyata pada diri yang batin yakni Muhammad. Nah, diri yang batin Muhammad ini disebutnya Ahmad. Ini lihat. Saya boleh nyambat lah. Nah, di dalam. Ini nah, di dalamnya. Ahmad. Jadi batin diri yang batin itu banaran Ahmad atau Muhammad hakiki. Dengar lagi. Diri yang batin itu disebut Ahmad atau Muhammad hakiki, Muhammad sebenar. Nah, diri yang jahir banaran Muhammad atau rupa Adam, rupa manusia, wujud hamba, rupa makhluk. Sudah dipaham? Tidak mengulang lagi. Sekarang yang ulun tanya, siapa Ahmad? Siapa Muhammad? Dan siapa insan? Adalah Ahmad yang merupakan diri yang batin tadi, atau Muhammad hakiki, Muhammad sebenarnya itu adalah keesaan daripada keesaan tajali Nur Muhammad. Ulang, jangan nur terus. Dia ini berpegang di mana hancurnya. Jangan ketujuh senang mendengar nur.
Ini nur ini cuma perjalanan. Makanya ulun menyebut ini biar jangan terlalu bersandar di sini. Berapa banyak buru-buru tarekat nang mati hancur. Ini bersandar di sini kada mau ditarusakan. Memang nur ini adalah perkaranya awal. Jadi ulun sebutkan Ahmad. Ahmad ini tiada lain keesaan hayun awal. Hayun keesaan, nama keesaan hayun awal, yakni nur. Mana lu tulis? Ahmad. Ahmad tadi siapa? Nama keesaan hayun awal, yakni nur. Tuhan ingin dikenal menyatakan dirinya kepada nur. Bernama Ahmad. Ahmad inilah yang menjadi nyawa sekalian. Nyawa sekaliannya, nyawanya nyawa nih, nyawa sekalian nyawa. Nah sekarang Muhammad. Siapa Muhammad? Nama keesaan hayun tajalli. Begitu Ahmad banyata, begitu nur jahir, bangaran Muhammad hayun tajalli. Tadi hayun awal, nur. Begitu tajalli, bangaran Muhammad. Sekarang insan siapa? Nih. Adalah insan. Ini kena esakan baik-baik. Esakan semuanya ini. Ahmad, Muhammad, dan insan. Tolong diesakan. Adalah insan. Nama keesaan hayun maujud. Nah sudah atau insan dari mana? Insan dari siapa? Muhammad. Berarti insan ini adalah kesempurnaan hayun tajalli. Kalau hayun awal Ahmad, dia nyata kepada hayun tajalli Muhammad. Sempurna hayun tajalli tadi berupa manusia bangaran bisa dipaham? Ya, biar kada usah menghafal makna-makna itu, asal biar paham aja. Nih lihat dulu. Ini rupa ulu nih liatin. Bungas kada? Bahkan madam ngomong. Nah ini insan nang rupa insan ini nah. Ini namanya rupa insan yang ada ini Pak Aibuai, namanya adalah keesaan hayun maujud. Keesaan hayun maujud. Nah, namun sebenarnya insan ini atau sebenarnya hamba ini Muhammad. Nah siapa Muhammad? Muhammad itu adalah keesaan hayun tajalli. Berarti sebenarnya ini Muhammad. Ini Muhammad hayun tajalli. Yang nyata, nang nyata ini Muhammad. Nah, berarti karena hayun tajalli ini rupa Muhammad, maka hayun tajalli ini Muhammad rupanya insan. Berarti insan ini boleh kakan pulang kesempurnaan hayun tajalli. Namun Muhammad diri Ahmad, diri yang batin, yakni nama kesempurnaan atau nama keesaan hayun awal, yakni wujud nur. Paham? Pahami baik-baik. Nur ke atas akan aja lagi rahasia. Ya. Nah, dia bila sudah bicara nur itu udah mengerti bujur bahwa itu jah. Makanya Muhammad lah yang dimaksudkan, yang disebut wujud rahasia Tuhan sebenarnya. Oleh karenanya itu jangan mencari Tuhan pada tempat selain di diri. Saksikan Tuhan. Ulun minta berataan, saksikan Tuhan pada diri masing-masing. Pada wujud diri kamu, yakni rupain. Tidakkah kau diperhatikan kenyataan wujud? Ini rupain. Atau yang kedua, nyata Tuhan kamu pada diri kamu, tidakkah kau perhatikan? Semuanya dijelaskan sudah pada diri masing-masing. Sudah? Jadi bila pian masih ada kuasa, merasa kuasa ini bukan berarti merasa kuasa dalam artian kata Pak Bu, merasa kuasa nih kau mengangkat, itu jangan begitu. Merasa memiliki diri itu merasa kuat. Jangan arti kata, hati-hati,
Jangan arti kata bilanya kata-kata kuasa berarti mengangkat benda yang berat. Jangan. Arti kuasa di situ bila pian masih merasa kuasa, memiliki diri. Nah, maksudnya kayak itu, maka kada sempurna. Kada sempurna. Oleh karenanya, jalannya tadi panah. Apabila panah sifat hamba, apabila panah sifat hamba, panah ini apa? Bahasa piannya jangan panah, Pak. Dia minta aja sudah nyamannya nyambung. Aduh, senang lebur, hancur. Itu terlalu bahasa Indonesia pulang karena pian nih bahasa Indonesia salah juga, bahasa Banjar keliru juga. Bila sifat hamba panah, artinya kadada, maka nyata Allah. Maksudnya bila sifat hamba ini tiada, maka nyata sifat Allah. Sifat Allah. Oleh karenanya, dipegang baik-baik. Panah sifat kepada Zat. Panah sifat kepada Zat. Dengar nih. Panah sifat kepada Zat. Panah hamba kepada Tuhan. Panah rahasia kepada yang punya. Boleh tanya, rahasia tadi siapa? Insan. Insan kalau tadi rahasia. Panah rahasia kepada yang punya rahasia. Rahasia ini insan diri Muhammad lah. Rahasia itu insan diri Muhammad. Panah rahasia kepada yang punya rahasia. Berarti Allah. Ada lagi rahasia. Yang ada hanya Allah. Sekarang tadi yang kedua. Panah hamba lawan Tuhan. Karena yang dipadakan hamba Muhammad. Sedangkan Muhammad rahasia wujud Tuhan. Panah sifat kepada Zat. Kenapa? Karena sifat terbit dari Zat. Dan sifat bergantung lawan Zat. Serta sifat berdiri dia kepada Zat. Sekarang asa sudahlah. Kalau sudah asa, maka tidaklah bercerai Zat dengan sifat. Allah Muhammad hamba lawan Tuhan, sifat dengan Zat. Sambat aja lagi. Hamba lawan Tuhan kan? Sifat lawan Zat kan? Allah Muhammad kada bercerai dan tidak berpisah selama-lamanya. Inilah yang dimaksud keberadaan makrifat yang putus. Nah, di sini orang kadang-kadang takut. Takutnya kenapa ya? Takutnya orang kenapa? Karena mereka jadi takutan ini berpegang kepada ganjaran pahala. Ganjaran. Dan takutnya mereka menyatakan itu, ya awalnya memang kada ada ilmu juga. Nah, begitu mengaji sekali takutannya, karenanya masih berpegang lawan amalnya. Nah, berarti kada sempurna. La haula wala quwata tadi illa billah. Yang kedua berpegangnya kemana? Masih aja lagi. Nah, memandang diri insan yang ada dirinya. Coba kamu lihat diri masing-masing tuh. Jurang sudah kadang-kadang tatap di kakarasi sih. Oh, mungkin guru belum nih kode ini ada. Nah, kayak ini tuh hai. Biar tuh apa? Nah, kita ini ada namun di dalam tiada. Kita nih ada namun di dalam tiada. Maksudnya kita ada tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Jangan dikaras lagi tuh hai. Oke. Ini maksudnya kita ini ada di dalam tiada. Walaupun ada, keberadaan kita bukan wujud. Sekarang berarti jahir dan batin. Jahir dan batin ini tidak terdinding. Belum tanya tadi. Yang batin bisa dilihat? Kadang kau dilihat kalau. Namun sebenarnya tidak terdinding. Yang batin itu walaupun tadi katanya tidak bisa dilihat karena dia adalah nyawa yang terbit daripada nur, namun sebenarnya tidak terdinding jahir batin sebab dia sudah nyata menjadi rahasia insan. Tidakkah kau lihat kejahiran Tuhan meliputi pada diri? Jelas?
Tadinding lagi Tuhan. Bila ada nang tadinding, walhasil tahantuk dinding. Itu kada betah. Tahantuk dinding. Nah oleh karenanya jangan sampai lagi Tuhan mendinding kita. Supaya Tuhan jangan mendinding. Yang mendinding kita lawan Tuhan diri kita. Yang mendinding kita lawan Tuhan diri kita. Yang orang kadang-kadang tidak meyakini keberadaan Tuhannya ada pada diri, walau dengan dalil diutarakan kada percaya, karenanya terdinding lawan dirinya dia. Dan menyebabkan butanya mata hatinya karena masih tatilik dirinya. Dan menyebabkan sengsaranya nanti di akhirat dan ruhnya sasat karena memandang diri. Nah supaya jangan terpandang diri lagi apa? Pandangan pian, pandangan yang batin. Jadi, wah, pandangan yang batin ini tajam pian, besar tajam. Makanya takutilah pandangan orang sufi, nya tajam, gitu, setajam silet, setajam silet. Makanya takuti pandangan orang sufi, takuti pandangan orang pandangan batin. Diri yang batin sifat Tuhan. Berarti pandangan Tuhan. Nah, bila Tuhan tuh mau memandang tasarapin tak percaya kata. Bila Tuhan masih memandang Rahman selamat. Makanya kenapa barang siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat diampuni dosanya, kenapa? Kalau secara jahir karena memandang belas kasih sidin waktu halus, kasih sayang jasa-jasa sidin waktu kita kecil. Padahal pandangan batin, pandangan itu siapa? Makanya dikiaskan orang tua itu Tuhan di dunia, pandangan batin. Kiasan-kiasan itu hendaknya pian paham pandangan batin. Disinilah bila sudah ulama sufi tidak memandang, maka orang itu dapat laknat. Pian percaya kata, dulu tak ada perlu percayanya, pian sudah telontaran. Bila pandangan sufi itu tidak lagi kasih, maka laknat. Laknat bagi diri orang yang tidak dipandang. Pian meminta apa lawan Tuhan? Jangan kan minta apa-apa. Maksud Tuhan kan biasanya, ya Allah, kasih sayangilah hamba. Kasih sayang hamba. Dia minta kasih sayang hamba ini kayak apa? Ingin membuktikan kasih sayang hamba, bahwa Tuhan tuh sayang lawan kita. Nah, Tuhan ini sayang, maka Tuhannya sudah nyata Muhammad. Muhammad ini siapa? Muhammad ini sopo. Ini kan ada sopo nah. Maka Muhammad ini sudah ada. Muhammad itu manusia, Muhammad itu hamba, Muhammad itu makhluk sosoknya. Nah, di situ pandangan. Nah, makanya lalu di kitab tarekat kita disuruh tuntutlah ujasin kasih sayang guru. Tuntutlah belas kasihnya orang tua. Dan tuntutlah belas kasihnya Rasulullah. Karena mereka ini kada lain rahasia tuh. Kayak apa pian menuntut belas kasih di situ. Nah, jalannya. Nah, sekarang kayak apa? Amun pian sudah sedemikian rupa bagi orang yang sudah baik-baik Tuhan bukakan kasyaf dengan memandang batin tadi, yakni sifat Tuhan yang ada pada diri yang jahir, maka haruslah, maaf bila tidak dia menyesal, maka haruslah dia bersifat-sifat ketuhanan. Sekali lagi, barang siapa yang sudah Tuhan berikan kasaf, kenal ada? Maka hendaklah bersifat-sifat ketuhanan jika tidak membahayakan lawan dirinya. Ulun bertanya, Allah Ta'ala itu pemurah kada? Bilanya pamalar membahayakan lawan dirinya. Menang itu goreng sak, malam habis kena ada turun lagi. Dengarkan. Nang
tahu lawan nang tahu kada manggawi, nang kada tahu kada tagawi juga sama-sama. Makanya pian jululun, barang siapa yang dia sudah Tuhan bukakan kasyaf pengenalan diri, Tuhan mengenalkan dirinya, namun tidak bersifat sifat Tuhan, maka membahayakan lawan diri. Nah makanya jululun, Tuhan bersifat apa? Langsung murahan. Tuhan bersifat apa lagi? Kasih sayang. Tuhan bersifat apa? Macam-macam sifat yang baik-baik. Bila kada membahayakan lawan dia. Nah, sekarang bagaimana pian menolongi orang? Pertolongan terakhir nih kayak apa? Pertolongan terakhir kita nih pada saat bagaimana? Ini pertolongan terakhir, amun pertolongan yang paribasanya orang kekurangan duit, itu kan masalah dunia aja. Nah, pertolongan terakhir ini pada saat orang hendak menghembuskan napas terakhir. Hati-hati. Usia ini umpamanya menghadapi kabar bong sih menghadapi kayak apa mati. Kayak apa nih? Dia diberikan sudah, disuruh pertolongan. Lihat baik-baik. Suruh menolongnya. Zat Allah, dipandang dulu. Zat Allah itu berada pada wujud dan ada nur suhud. Ya. Zat itu beradanya di mana? Wujud dan Adam. Adam ini wujud ilmu. Nah, ilmu atau alam. Zat itu berada pada wujud dan Adam. Terus lagi apa? Apa namanya? Nur. Terus lagi suhud. Tolong ini dibahas. Zat Allah itu berada pada wujud. Apa itu? Wujud apa? Perhatikan baik-baik. Karena kada tahu di wujud. Nang dikehendaki zat Allah itu berada pada wujud dan Adam. Adam itu wujud ilmu atau wujud alam. Adam berada dan nur serta suhud. Dan padakan satu-satu. Nang dikatakan wujud itu yakni darah. Dan belum bertanya, waktu orang meninggal dunia mana darahnya? Mana darah? Darah pula anak mesak. Jadi yang dimaksud zat Allah itu berada pada wujud, kemudian Adam atau ilmu atau alam, kemudian lagi yang ketiga nur, keempat suhud. Ini satu. Sekarang satu lebih bicarakan. Wujud itu yakni darah yang menjadi kenyataan ruh. Ulang-ulang, pahami baik-baik supaya jangan sampai tidak mengenal Tuhan lagi. Arti wujud itu yakni darah yang menjadi kenyataan ruh. Kenapa? Coba julun lihati orang meninggal dunia, kemana darah? Siapa nama Isap? Jelas. Pernah melihat orang mati ke dalam? Nah, itu darahnya kemana? Jadi darah ini darah inilah yang menjadi kenyataan ruh. Zikir darah apa? Zikir inilah yang dimaksud zikir jahir batin. Kenapa? Lihat baik-baik. Setelah ini lo hapus. Tadi yang dimaksud wujud
darah yang menjadi kenyataan ruh. Zikir darah tadi apa? Awalnya itu di sini la ilaha illallah. Lihat baik-baik supaya jangan keliru. Kenapa jadi asalnya la ilaha illallah. La hayat. Hayat nyata kepada ilaha, yakni ruh. Ruh nyata kepada ilah, yakni napas. Napas nyata kepada Allah, yakni nyawa. Ini dibagi dua. La ilaha, inilah yang dimaksudkan, yang disebut atau diri. Kemudian napas nyata kepada nyawa, inilah yang disebut dengan sifat, yakni rupa. Lalu berbunyi. Bunyinya apa? Bunyinya ini enak digigit. Nah, lihat. Bahasa Indonesia kan nih lah, supaya nyaman. Ya kalau bahasa Arabnya kan begini. Nah, maka menjadi zikir inilah zikir jahir batin. Jahir. Ini di zikir Ini lihat dulu. Itu adalah zikir tubuh jahir. Arti itu apa? Wujud hayat. Wujud hayat. Biar pian kemana aja membawa tetap Nah sehingga disitulah keberadaan zat, yakni pada wujud. Apa arti wujud? Darah yang menjadi kenyataan ruh. Kenyataan sudah. Yang kedua, dimengerti tentang adam atau ilmu atau alam. Apa itu? Adam itu apa? Atau ilmu atau alam? Ini lihat. Penglihatan mata. Penglihatan mata yang menjadi apa? Mata ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk melihat. Pengawasan ruh. Ini mengawasi ruh. Namanya ruh. Allah Ta'ala tuh maha melihat. Ya sih mau. Kemana pian? Pian ini dulu Tuhan nama. Lalu bila maksiat sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala ada melihat. Tapi sebagian yang lain kan memadakan Allah Ta'ala tuh cuma melihat Nina dipadakan Adam atau dipadakan ilmu atau alam. Mata yang melihat yang menjadi pengawasan ruh. Kemana aja pian bagaimana Tuhan maha melihat. Guru kayak pandang buta dilihatnya juga. Paham? Lalu yang ketiga nur. Apa itu nur? Cahaya yang meliputi sebagai bukti keberadaan ruh dan tubuh. Jadi yang jadi ruh lawan tubuh ini adalah nur, diliputi. Dan yang terakhir suhud. Bagaimana suhud? Suhud itu apa? Suhud maknanya di sini adalah saksi akan keberadaan ruh. Nah, mana saksi keberadaan ruh? Wujud tadi. Saksi keberadaan ruh. Nah, sekarang kalau sudah pian tahu, tolongi orang. Walau berada di luar negeri atau luar daerah, menolongi orang saat sakarat di Makkah. Dengan so tadi apa? Saksi akan keberadaan ruh, yakni wujud. Hadirkan di sini. Hadirkan pada diri kita dengan suhud itu apa? Kendalikan turun naik nafas. Ngerti lama hadiran orang, paham nggak? Artinya pian kan usah membuat orang kawak pian. Artinya nyatakan nang ada lain pian pulan bin. Nah,
Lalu suluknya kendalikan turun naik napas sehingga pian yakin bahwa orang itu sampai dia berpulang ke rahmatullah. Maka selamat. Andai kata ngalih juga. Tadi yang sebenarnya diri yang mana? Zahir apa batin? Batin. Bang Aran siapa? Nah kiau ngarannya aja deh. Kalau pian menjikirakan la ilaha illallah, nya bingung. Kenapa jadi bingung? Sebabnya nya di dunia dia kan tahu Allah juga. Bingungnya. Pak Bu. Pian siapa? Ahmad. Oh Rahman. Tak kiaulah. Umpamanya nang sebanyakan nih kada ada Bang Aran Rahman. Seikong aja. Ini aja kalau namanya gaib. Nah kayak itu juga bila pian kiau ngarannya tuh nya tahu kadituan kada selamat. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal. Ahmad ngaran nama din, Muhammad nama yang jahil. Salimna bi ihsanikal qadi. Selamat. Atau ngarannya langsung disambat, inya tahu kadi Tuhan kadakah? Ahmad Aminullah Ainul Haq Allahu Rafiqul A'la. Itu aja. Mun hendak panjang ada lagi marhaban bihi wa ahlan hayatullah yamna'u min adzabil qabr. Maka selamat orang walau pian jauh di mana. Kenapa? Karena memakai tadi zat ini keberadaannya pada wujud dan Adam dan Nur serta Suhud. Tuhan kada kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Biar di seberang laut. Ini yang dipakai zat Allah berada pada wujud dan Adam dan Nur serta Suhud. Lalu biar semalam belum katakan wujud ilmu Nur Suhud. Maknanya, nah ini hanya dari pungkas maknanya. Nah sekarang lagi dengan jalan seperti inilah pandangan pian tatkala itu suhudul wahdah fil wahdah. Kalau bahasa kita apa? Pandang yang satu kepada yang satu. Artinya satu pandangan aja. Suhudul wahdah fil wahdah maksudnya apa? Nur memandang nur. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Zat memandang sifat. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Rahasia memandang rahasia. Suhudul wahdah fil wahdah apa? Tidak ada yang pian pandang melainkan wujud Tuhan semata. Nah maka tatkala itulah yakinkan sampai orang berpulang ke rahmatullah hingga orang selamat. Andai kata pian kada hafal bacaannya tadi, ini aja dengan jalan ini. Maka itulah Pak Ibu, keberadaan Allah itu adalah hakikat insan pada wujud ke. Jadi saksikan aja dan jangan mencari ke lain tempat. Artinya jangan mencari Tuhan jauh-jauh. Hendak belajar silahkan aja kemana-mana, tapi Tuhan kada kemana-mana. Ngerti lah? Silahkan pian hendak belajar mencari Tuhan ke Hadratul Maut. Ayo. Hendak ke Mesir, boleh. Hendak ke Makkah, ke Madinah. Tapi setelah pian ketemu, ternyata Tuhan tidak kemana-mana. Saksikan Tuhan pada dirimu sendiri. Maka disitulah keberadaanku. Nah, Pak insya Allah nanti minggu depan kita akan sambung lagi. Masih bicara hak apa? Allah itu hakikat insan pada wujud. Ini pian mun kada sampai bulan Maulid ya habis. Nggih. Nah, mudah-mudahan yang ulun terangkan hari ini bisa pian ambil dan maaf mic-nya tadi agak sedikit gangguan. Jadi mudah-mudahan bisa diterima sampai di belakang lah. Bisa lah, bisa dipaham. Ya mungkin itu yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita akan sambung.